Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi MSDM dalam manajemen pengetahuan, human capital, intellectual capital, dan customer capital. Next. Nama anggota kelompok kami, Dimas Bayu NPM 287, Zayan Hisham NPM 177, Putri Ariska NPM 259, Dina Respati NPM 278, Galvin Christian NPM 286, Nafisa Dean NPM 288, dan Nida Savalia NPM 294. Next. Ya, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama, knowledge management. Knowledge management adalah metode yang dipakai suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan dan dipelajari kembali demi keberhasilan organisasi dalam proses mencapai sebuah tujuan. Next. Knowledge management melibatkan 3 faktor utama. Yang pertama, people. Tanpa adanya orang, tidak akan ada knowledge itu tersendiri. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga, proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Next. Tujuan penerapan knowledge management. Pelaksanaan manajemen pengetahuan atau manajemen pengetahuan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat dari manajemen pengetahuan atau manajemen pengetahuan untuk perusahaan seperti menghemat waktu dan biaya, kemudian peningkatan aset pengetahuan, kemudian kemampuan beradaptasi, kemudian peningkatan produktivitas. Kerangka knowledge management. Penjelasan tentang 10 langkah roadmap knowledge management dari Tiwana adalah yang pertama, analysis of existing infrastructure. Yang kedua, aligning knowledge management dan business strategy. Yang ketiga, design the knowledge management infrastructure. Yang keempat, audit existing knowledge assets dan sistem. Yang kelima, design the knowledge management team. Yang keenam, create the knowledge management blueprint. Yang ketujuh, develop the knowledge management. Yang ke-8, deploy using the result-driven incremental methodology. Yang ke-9, manage change, culture, and reward structure. Yang ke-10, yang terakhir, evaluation performance, measure ROI, and incrementally refine the knowledge management. Next. Transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan baik yang bersifat spontan, terstruktur maupun tidak terstruktur merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan organisasi. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mentransfer pengetahuan diantaranya dengan memberikan tugas-tugas baru kepada anggota organisasi sehingga diharapkan dapat membantu menyerap dan melahirkan pengetahuan baru. Next. Perencanaan strategi knowledge management. Organisasi dapat menggunakan berbagai kerangka kerja sebagai alat bantu untuk menentukan knowledge apa yang harus dimiliki dan apa yang sudah dimiliki. Terdapat 2 buah strategi manajemen pengetahuan yang sangat berbeda, yaitu strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Next. Proses pembentukan KM. Tahapan implementasi
knowledge management sebagai berikut. Yang pertama, membuat peta knowledge dalam organisasi. Agar potensi knowledge setiap karyawan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, tentu perusahaan memerlukan informasi secara lengkap mengenai aset berharga ini. Berbagai ahli di dunia juga mulai aktif melakukan pengembangan dan penelitian mengenai berbagai potensi knowledge ini, serta belajar dari kesuksesan berbagai organisasi dan perusahaan yang telah mengimplementasikan KM ini. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh universitas di Amerika yaitu University of George Washington mempublikasikan judul 48 University Research The Architecture of Enterprise Engineering. Multidisiplin adalah merupakan fondasi dari sebuah bangunan yang mana dalam setiap perusahaan bisa terdiri dari berbagai multidisiplin, di mana antar perusahaan kadang memiliki multidisiplin yang berbeda. Next. Terdapat 4 pilar utama yang mendukung implementasi konsep dan sistem KM. Yang pertama adalah leadership atau manajemen, terdiri dari strategi, values, decisions making process, prioritization, resource allocation, promote system thinking. Integrative management rules. Yang kedua ada organization, terdiri dari operational aspect, function, proses, struktur, control, and measurement, support system teknologi, dan unit utilization. Yang ketiga, teknologi, terdiri dari various IT, product support, the collaboration, and codification. Yang terakhir, learning, terdiri dari various learning forum, principles, and behaviors, promote collaborative learning environment. Next. Membuat perencanaan penerapan knowledge. Manajemen perencanaan penerapan knowledge management merupakan strategi jangka panjang yang meliputi 3 komponen dalam value creation yang meliputi quality, efisiensi, dan growth dengan strategi objektif intern. Menyusun strategi map knowledge management. Strategi map knowledge management meliputi knowledge management adalah merupakan strategi untuk mengelola intangible aset perusahaan yang meliputi human capital, knowledge, skill, dan training, dan organization capital, kultur, leadership, teamwork. Human capital dan organization capital harus diterjemahkan ke dalam operasional kegiatan perusahaan yang meliputi manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen efisiensi, pengelolaan bahan baku, dan sebagainya. Semua komponen dalam organisasi tersebut harus selaras untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk melihat keberhasilan penerapan KM, perlu melakukan pengukuran kinerja organisasi dengan pengukuran balance scorecard, aspek finansial, aspek customer, aspek internal proses, dan learning and growth perspective. Next. Implementasi KM yang meliputi 5 level. Level 1 inisiasi. Implementasi KM harus dimulai dari pelaku industri kreatif yang didukung oleh pihak-pihak terkait dan kemudian menyebarkan inisiatif ini kepada seluruh komunitas yang ada di industri. Level 2, develop. Tahap pengembangan dimulai kelompok-kelompok anggota industri untuk mempelopori munculnya group where untuk saling berbagi pengetahuan. Level 3, standar
tahap di mana mulai dikembangkan berbagai proses dan pendekatan yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan. Level 4 optimis, tahap di mana keberhasilan penerapan KM diukur efektivitasnya. Level 5 inovatif, tahap di mana organisasi telah mampu memanfaatkan penerapan KM dan telah menjadi budaya dan cara bertindak setiap anggotanya, yaitu ditandai dengan banyaknya produk-produk hasil inovasi. Mengukur efektivitas KM. Parameter yang dijadikan indikator keberhasilan implementasi KM. Knowledge inventory dan meliputi knowledge capturing, perpustakaan, e-library, knowledge counter, knowledge activity meliputi forum industri kreatif, forum diskusi, sharing, problem solving, kolaborasi. Next. Human capital. Human capital segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang ditunjukkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Next. Selanjutnya ada manfaat human capital. Yang pertama, mampu membantu praktisi human resource untuk merekrut orang yang tepat di posisi yang tepat. Kedua, mampu berfokus pada pilihan tepat untuk pelatihan dan pengembangan skill karyawan. Ketiga, mampu membantu karyawan dan mendukung strategi skill improvement. Keempat, mampu mendukung perusahaan dalam menentukan biaya yang sepadan setelah melihat potensi setiap karyawannya. Dengan begitu, perusahaan bisa memaksimalkan return of investment. Kelima, mampu meningkatkan rasio retensi karyawan dan meningkatkan employee engagement. Next. Adapun tujuan dari human capital, yang pertama, menunjukkan sejauh mana kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. Kedua, membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan dari manajemen SDM. Ketiga, menyediakan pedoman bagi pengembangan strategi SDM dan bisnis ke depan. Keempat, memberi informasi mengenai strategi dan praktek untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan atau manajemen SDM. Next. Selanjutnya ada komponen human capital. Yang pertama, ada kemampuan individual, yaitu kecakapan seseorang untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas. Kedua, motivasi individual, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan. Ketiga, kepemimpinan, yaitu kemampuan dalam memengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keempat, suasana organisasi, yaitu nilai-nilai kekeluargaan yang selalu ditanamkan dalam hubungan personal yang berupa semangat kompetitif sehingga kinerja perusahaan semakin tinggi. Kelima, efektivitas kelompok kerja, yaitu kemampuan tim untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya yaitu strategi pembentukan human capital. Membangun human capital management bukanlah proses yang cepat dan mudah.
Selain proses perencanaan yang panjang, hasilnya pun tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Dalam prosesnya, banyak manajemen yang gagal karena kesulitan untuk menetapkan tujuan dari penerapan manajemen ini. Terdapat 5 strategi yang bisa dipertimbangkan untuk merancang human capital management di perusahaan, antara lain 1, yaitu menerapkan visi yang terarah. 2, tujuan jelas. 3, kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 4, rencana implementasi yang sempurna. 5, sistem yang akuntabilitas. Intellectual capital. Intellectual capital atau modal intelektual adalah aset yang tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut International Federation of Accountants, terdapat beberapa istilah yang hampir mirip dengan intellectual capital, antara lain intellectual property, intellectual asset, knowledge asset, yang semuanya bermaksud sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Menyatakan bahwa adalah dampak modal intelektual terhadap keberhasilan organisasi. Munculnya era informasi telah membawa dampak yang besar di dalam dunia bisnis dan ekonomi. Modal intelektual kini memegang peranan yang penting di dalam keberhasilan perusahaan. Secara garis besar, modal intelektual membawa 3 dampak yang signifikan, yaitu yang pertama, ekonomi baru dari informasi, yang kedua, organisasi jaringan, yang ketiga, karir di era informasi. Selanjutnya ada customer capital. Adalah salah satu komponen dalam modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata, di mana customer capital merupakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para mitranya, baik berasal dari pelanggan yang loyal akan pelayanan perusahaan. Next. Pengukuran customer capital dikutip oleh Brinket 2000 menyarankan pengukuran beberapa hal berikut ini yang terdapat dalam modal pelanggan, yaitu ada customer profile yang memuat desain produk, produksi, dan pelayanan, dan ada juga customer support. Ya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.